Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan kelonggaran waktu kita untuk kita isi beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengadakan majelis ilmu. Pada pertemuan terakhir kemarin kita menyinggung masalah istiqbal Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kemudian di antara poin-poin menyambut kedatangan Ramadan, hendaklah puasa di bulan Ramadan itu kita dasari dengan ilmu, yaitu mengilmui tentang ahkam Ramadan, sehingga kita menjalankan kewajiban itu di atas keilmuan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah, sebagaimana biasanya kita bacakan dalam Bulughul Maram, kita kembali ke Bulughul Maram tapi dari kitab Siyam. Kita sudah berpuasa, bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun mungkin sudah minimal itu 20, kalau 20 umur 20 ya, berarti kalau sudah 60 itu sudah 40 kali puasa, 40 kali puasa. Tapi kadang ketika kita tengok dengan tinjauan ilmu syar'i, kadang masih juga banyak yang tidak didasari dengan ilmu, hanya ikut-ikutan misalnya gitu ya, atau umumnya gini ya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita mungkin juga selama Ramadan nanti kita menyinggung tentang masalah puasa yang kita laksanakan. Kitabus Shaum. As-saum lughatan, saum itu dari segi bahasa al-imsak, menahan. Wa fi syar'i, adapun dari segi syar'i al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i fin nahari ala wajhil masyru'. Menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang harinya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan. Mestinya dengan niatnya. Seperti kita ini nggak makan, nggak minum kan? Tapi apakah kita dikatakan puasa? Kan enggak. Karena tidak disertai niat. Al-qasdu. Wa yattabi'u dzalik, ya ini yang penting juga, diikuti menahan tadi, imsak tadi, al-imsak anil laghwi warrafas, nahan untuk tidak berbicara ketika berpuasa itu anil laghwi, laghwun, berbicara yang sia-sia, berbicara yang tidak ada faedahnya, warrafas, Demikian juga berbicara masalah rafas,
masalah apa sesuatu yang kaitannya dengan apa? Dengan syahwat. Ataupun rafas itu bisa juga dengan kata-kata kotor. Wal kalamul makruh wal muharram. Perkataan-perkataan yang makruh, perkataan-perkataan yang muharram, yang diharamkan. Ghibah, namimah, adu domba. Wa kana fardus shaum fi sanah saniyah minal hijrah. Jadi kewajiban puasa itu baru diwajibkan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Waktu di Mekah itu belum ada kewajiban puasa, 13 tahun. Ke Madinah tahun yang kedua barulah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tataqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. La tataqaddamu, jangan mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan berpuasa sehari, wala yaumain, atau 2 hari. Istilahnya daripada ragu-ragu, daripada apa? Ini untuk berjaga-jaga. Lah ini tidak boleh. Puasa itu harus dengan pasti. Pasti yakin bahwasanya besok itu telah masuk bulan Ramadan, barulah niat puasa. Ila rajulun, kecuali orang laki-laki, karena yasumu sauma, yang membiasakan puasa, falyasumhu, maka berpuasalah. Maksudnya membiasakan puasa, misalnya dia biasa puasa Senin dan Kamis, setiap minggunya hari Senin dan Kamis. Kebetulan kayak besok ini, misalnya apa? Kalau besok ini jatuhnya hari Kamis ya. Kemungkinan besar hari Kamis. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menentukan hari Kamis mulai puasa. Kalau pemerintah itu Rebu malam, ke malam Kamis itu yaitu baru isbat. Nah nanti kalau memang ru'yahnya menetapkan besok puasa, berarti Kamisnya ya puasa bareng. Tapi kalau belum terlihat, bulannya belum terlihat, besok belum puasa, nah berarti ya pemerintah nanti mundur sehari, yaitu hari Jumat. Misalnya pemerintah menetapkan puasanya hari Jumat, lah Kemisnya itu orang yang biasa puasa Senin Kemis nggak apa-apa berpuasa. Yang dimaksud hadis ini, illa rajul kana yasumu sauma falyasumhu, maka berpuasalah. Atau misalnya puasanya hari Rabu, kemudian Seninnya kita puasa Senin Kemis, Senin Selasa itu apa? Hari yang diragukan itu nggak boleh berpuasa, kecuali orang-orang yang membiasakan puasa, lah itu boleh. Kan tidak ada tujuan untuk mendahului kan, tidak ada tujuan jaga-jaga tadi atau ihtiyat. Nah itu boleh. Dalam hadis ini illa rajul kana yasumu sauma falyasumhu, kecuali seseorang yang membiasakan puasa, maka adalah puasa. Atau orang yang masih punya hutang, sehari 2 hari sebelumnya, waduh ini sudah mau ada kewajiban lagi, belum, misalnya apa, belum tertunaikan hutang yang kemarin,
Nah, ibu-ibu itu pasti punya hutang kalau yang masih rutin kan, mennya atau nifas. Ya, itu hendaklah ya masalah boleh dan tidaknya boleh ditunda lagi hutang yang tahun kemarin tuh ya akan datang. Tapi lebih baiknya itu sebelum datangnya puasa Ramadan lagi hendaklah sudah tersahur semua. Hadis yang berikutnya wa an Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu qala man shama al-yawm alladhi yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang hari itu diragukan, ya seperti besok ini Muhammadiyah sudah menentukan hari Kamis. Pemerintah belum terlihat, berarti hari Kamis itu yaum yushakku fi, hari yang diragukan. Ini maka kalau kamu berpuasa faqad asa Abul Qasim, maka kamu telah bermaksiat kepada Abu Qasim, itu Rasulullah SAW. Ada punya putra namanya Qasim, maka kunyahnya Rasulullah termasuk yaitu Abul Qasim. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian melihatnya maka hendaklah kalian berpuasa. Hilal maksudnya Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan ketika kamu melihatnya hendaklah kamu berbuka. Melihat yang terakhir yang dimaksud yaitu hilal Syawal. Fa in humma alaikum faqdurulah. Fa in humma alaikum, maka kalau terjadi mendung alaikum atas kalian faqdurulah, maka kira-kirakan. Dalam riwayat Muslim, ini Bukhari Muslim, faqdurulah tadi. Fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Kalau terjadi mendung maka hendaklah kamu perkirakan, kamu sempurnakan, yaitu Sya'bannya itu 30 hari. Walil Bukhari fa akmilu al-iddata 30. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Qauluhu fa idza ra'aitumuhu ay al-hilal. Kalau kamu sudah melihat hilal, maka puasalah. Fa in humma bi dhammi al-ghain wa tasdidil mim humma. Ay khufiya wa sara masturan. Hilal tanggal 1 itu tertutup. Bi an hala ghaimun wa nahwi. Yaitu karena terhalang mendung dan yang lainnya, maka faqdurulah amara minal qadar. Faqdurulah fi'il amar dari qadar, ay taksir dalah, ay taksiru dalahu wa tudam. Di kasrah dalnya dan watudham dan di dhamma. Faktirulah atau fakturulah, boleh dua-duanya. Ay akmilu al-iddah, maksudnya sempurnakan hitungan. Wa aftiru yauma 30, dan jadikanlah, berbukalah, makanlah Sya'ban itu 30 hari. Wa ahsibu tamama syahr, dan hisaplah sempurna bulan.
yaitu 30 hari. Tapi bagi ini juga sebagai dalil bagi majelis tarjih Muhammadiyah ya. Fakturulah yang dimaksud ya hisablah, hitunglah, kira-kirakan. Nah, itu. Maka ya, mereka dengan dasar ini. Wallahu ta'ala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala tara'a an-nas al-hilal. Orang-orang pada melihat hilal. Fa akhbarat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu afan. Ibnu Umar mengatakan aku memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Saya melihatnya. Fasama. Kemudian Nabi berpuasa wa amaron nas bisiyami, dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan, ada orang Badui, Arab Badui, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan mengatakan inni ra'aitul hilala, aku melihat hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Qala na'am, iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah juga kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Qala na'am. Orang Arab Badui tadi mengatakan, iya, saya juga bersaksi engkau itu Muhammad. Berarti dia orang Islam. Bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, adzin finnas ya Bilal. Umumkan kepada orang-orang wahai Bilal. Ayyasumu ghada, untuk berpuasa besok. Diriwayatkan oleh rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajaha an-Nasa'i irsaluhu. Baik. Wa an Hafsah ummul mukminin, dari Hafsah ummul mukminin. Hafsah itu siapa? Istrinya Rasulullah, dari putrinya Umar bin Khattab. Hafsah itu, hiya bintu Umar bin Khattab, kanat tahta Hunais ibnu Hudzafah as-Sahmi. Sebelumnya itu sudah menikah dengan Hunais bin Hudzafah as-Sahmi. Wa hajarat ma'ahu, dan dia berhijrah bersamanya. Falamma mata anha ba'da Badrin, maka setelah meninggal, yaitu setelah perang Badar, tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menikahinya. Wa dzalika sanah salas, dan ketika itu tahun yang ketiga. Suaminya gugur dalam mati syahid. Maka kemudian bingung Umar ini. Padahal dia wanita yang ahli dalam ibadah malamnya, itu tahajudnya luar biasa. Hafsah itu terkenal. Ditawarkan ke Abu Bakar. Jadi kawan ya Abu Bakar sama Umar. Punya putri janda,
Kemudian ditawarkan ke Abu Bakar, kamu mau nikah dengan putriku? Tapi Rasulullah itu sering menanyakan tentang Hafsah. Jadi Abu Bakar ini tahu kalau ini Hafsah ini sering ditanyakan Rasulullah, berarti Rasulullah punya perasaan untuk menikahi Hafsah gitu. Makanya Abu Bakar menolak. Tawarkan juga ke Utsman. Utsman juga tahu kalau ini sering Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah. Tapi Abu Utsman itu halus secara menolaknya. Saya masih belum minat untuk menikah karena masih sedih karena istrinya baru saja meninggal. Alasannya gitu. Akhirnya dilamar oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lah ini hadis dari Hafsah putri Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, dan menjadi istri Rasulullah SAW. Maka dapat julukan dalam hadis ini, wa an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak menentukan di malam harinya itu, yaitu puasanya sebelum terbitnya fajar, maka tidak dianggap puasa. Diriwayatkan yang 5, wa mala Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjih wa waqfihi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dalam riwayat Daruqutni, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menentukan di malam harinya. Nah, ini pentingnya niat ya. Niat dalam puasa. Karena puasa itu suatu ibadah, menahan makan, tidak makan dan tidak minum berserta niat. Maka niat itu yaitu harus diniatkan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Atau ada yang mengatakan yaitu sebulan diniatkan di awal bulan. Pokoknya sebulan Ramadan itu saya niat berpuasa. Nah, itu lebih baiknya kalau memang sebulan gitu, kemudian di malam harinya itu juga dibubui niat lagi. Dengan kelutekan sahur itu kan menunjukkan besok mau puasa kan. Nah, itu sebagai niat. Ya, maka malam harinya harus berniat. Besok itu puasa. Dilafalkan enggak? Nah, ini tidak harus dilafalkan. Semua ibadah itu niat itu dalam hati. Jadi dalam hati, kayak kita wudhu, dalam hati ini wudhu saya mau sholat duhur misalnya. Puasa sahur dalam hati itu bahwa besok saya puasa Ramadan. Nah, itu tidak harus dilafalkan. Bahkan yang melafalkan itu dari riwayat-riwayat hadis itu tidak ada Nabi mencontohkan. Melafalkan niat itu yang ada hanya dalam umroh dan haji. Labbaik Allahumma umratan kalau umroh, kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Ya. Maka wajib niat. Tapi untuk melafalkan itu tidak wajib. Bahkan cukup niat itu dalam hati. Sholat juga gitu, wudhu juga gitu, semuanya yaitu di dalam hati. Ya. Wah, itu di dalam TV kok sudah ada. Nawaitu sauma ghodin,
Ya sudah nggak apa-apa dalam TV. Yang penting kalau memang ada dasarnya dari hadis nih. Kan ibadah itu gitu ya. Ya mungkin yang menyiarkan TV itu diminta mana dalilnya, hadisnya mana, riwayat siapa. Ya. Kalau hadis itu kan banyak, apalagi niat itu pokok dalam amalan kan. Sah dan tidaknya suatu amalan itu niat. Lah kok Nabi nggak mencontohkan? Nah, kalau contoh mana riwayatnya nggak ada. Seperti dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad ya. Itu kumpulan dari saringan dari seperti dalam Musnad Imam Ahmad itu 700.000 hadis. 700.000 hadis ya Musnad Imam Ahmad. Kemudian disaring, kemudian jadi hanya sekitar 10.000 hadis, 7.000 hadis, sekitar itu dalam hadis-hadis. Tapi itu sudah penyaringan dari ratusan ribu hadis. Kok nggak ada pelafalan niat, bahkan hadis yang dhaif pun nggak ada. Dan itu menunjukkan bahwasanya memang Nabi tidak mengajarkan melafalkan niat. Kalau menentukan malamnya harus berniat dalam hati ya harus, ini hadisnya ini sahih, rawahul khamsah lagi. Malam yubayyid as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menentukan, maksudnya yang niat sebelum terbitnya fajar dalam ibadah puasa itu, maka tidak dianggap puasa. La siyam liman lam yufridhu minal lail. Tidak dianggap puasa, artinya puasanya enggak sah bagi orang yang tidak niat di malam harinya. Itu kalau puasa wajib malam harinya harus. Maka hadis berikutnya bagaimana faqihnya Al-Imam Ibnu Hajar, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari istri Nabi juga tapi Aisyah, kalau tadi Hafsah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu datang ke kami dzata yaumin, pada suatu hari, faqala, kemudian dia berkata, hal indakum syai', wahai Aisyah, kamu punya sarapan enggak? Qulna la, enggak ada. Coba kehidupannya Nabi itu sarapan itu enggak ada. Kalau kita enggak punya sarapan, mungkin bapak kita ya, oh udah ngomel ya. Lah kamu tuh sepagi itu ngapain? Mestinya jam sekian itu nyiapkan makanan. Lah kalau enggak ada memang apa yang mau disiapkan? Nah itu zamannya Rasulullah. Hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu untuk makan pagi? Qulna la. Qala, kemudian Nabi mengatakan fa inni idzan sha'im. Ya udah, kalau enggak ada apa-apa ya sudah, saya tak puasa saja sekalian. Udah jam 11 enggak ada sarapan, bablas saja misalnya. Iya. Summa atana yauman akhar faqulna udhiyalana hais faqala arini falaqad asbahtu sa'iman fa'akal. Kemudian di hari lain datang, kemudian didapati yaitu sarapan sesuatu ya. Tamar makhlud bisamin wa uqab, kurma dibungkus keju, susu ya. Dan didapatkan itu, maka padahal dia puasa, tapi puasa sunnah. Ya sudah, saya fa'akala, kemudian dia makan, ada ngasih hadiah gitu. Dari sini diambil faedah, kalau puasa wajib itu harus niat malam harinya, tapi kalau puasa sunnah itu tidak harus niat. Jadi dadaan langsung berpuasa, yang penting belum makan, belum minum. Ya, kok nggak ada sarapan? Ya sudah, bablas langsung niat puasa sekalian.
Atau sebaliknya, sebenarnya pagi tadi saya sudah niat puasa, sudah sahur, tapi ternyata ada ngasih hadiah, ada tonjokan ini. Waduh nih. Nah, nanti kalau dimakan basi, ya udah buka. Akhirnya membatalkan puasanya. Tapi kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah ini nggak boleh yang kedua ini. Karena ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kalian. Tapi dengan hadis ini menunjukkan puasa sunnah kemudian ada sesuatu ya udah nggak jadi sunnah. Nggak jadi puasa. Ya. Niat puasa, udah sahur, udah gini, ternyata apa? Paginya ada orang ngajak pergi, kemudian wah daripada safar susah, ya udah membatalkan puasanya. Itu nggak apa-apa, tidak harus mengqadha. Tapi kalau mazhabnya Abu Hanifah itu harus mengqadhanya, meskipun itu puasa sunnah karena sudah kamu niatkan. Wa an Sahli bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjilu al-fitrah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah mengatakan la yazalun nas bi khair. Manusia itu senantiasa dalam keadaan kebaikan. Ma ajjalu al-fitrah. Selagi menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka itu kalau memang sudah tenggelam ya seharusnya apa? Jangan ditunda-tunda. Jangan seperti orang Syiah bukanya itu ketika bintang itu belum kelihatan, belum bercahaya, itu nggak mau berbuka. Selisihnya banyak ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling aku sukai yaitu ajaluhum fitrah, mereka-mereka yang menyegerakan iftar. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.